Dari zaman dulu Ana memang sempat berpikir adalah kenapa sih nggak ada yang bikin orang alas kaki atau sendal khusus buat ibadah Haji, umroh atau haji gitu kan. Usaha tuh sebenarnya yang penting mental aja. Beberapa kali juga udah ditipu 1M, ditipu 2M kayak gitu-gitu tuh udah dilewatin lah kasarnya gitu. Tapi di satu sisi di saat kita ada di titik terendah, itu tuh harus percaya Allah bakal nolong kita tuh ibarat bola bekel ditekan naiknya terus langsung des gitu ya. Jadi Mas Angga ini punya bisnis VR Journey, kacamata, dimana kalau kita pakai kacamata itu kita jadi seolah-olah ngelihat sirah nabawi. Semua orang tuh mungkin ya kalau bisa dibilang sekarang 80% orang nangis Bib. Iya. Nonton itu semua. Iya. Anak aja sampai udah berkali-kali Bib kalau udah situ lagi tuh. Mungkin ilmu bisnis Ana 1%, 99% pertolongan Allah. Nah dulu sebelum berusaha mendekatkan diri memang wah banyak banget yang bikin stres, kekhawatiran. Wah ntar besok gimana, besok bakal apa segala macam. Kan yang bikin stres kan gara-gara kita mikirin itu sebenarnya. Mikirin hal yang belum pasti, padahal yang udah pasti Allah bakal ngejamin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Kita hari ini bersama Mas Angga. Oh, Masya Allah. Saya Mas Angga. Alhamdulillah. Ini saudaranya Angga Yunanda ya? Beda Bib. Beda ya? Beda. Angga Wijaya, enggak juga? Kayaknya nama Angga umum Bib. Kayaknya umum. pasaran kayaknya. Ada grupnya gak sih Angga Sedunia gitu? Pengennya bikin ntar Bib. Lumayan. Lumayan banget. Saking banyaknya kayaknya. Masya Allah. Muhammad Triangga. Yes. Mas Angga ini bukan orang sembarangan nih akhwat. Ini Mas Angga punya banyak brand muslim lokal. Beliau adalah orang di balik Jakarta Sneakers Day. Ya. Masih ada gak sih itu event? Alhamdulillah masih ada Bib. Sampai sekarang ya? Masih ada. Insya Allah malah tahun depan kita di bulan Februari nanti insya Allah. Datang ya? Insya Allah. Itu eventnya isinya apa aja? Jualan sepatu? Jadi basicnya sebenarnya event Jakarta Sneaker Day itu ngumpulin orang-orang yang suka sama sneakers, mau tahu tentang sneakers dan yang belum tahu sneakers juga bisa gitu. datang. Jadi karena sebenarnya budaya sneakers lah kasarnya itu kan sebenarnya memang dari luar awalnya. Tapi di Indonesia nih di sekitar tahun 2000, udah lama sih tapi mulai in lagi tuh 2014-2015 yang dimana rilisan brand-brand luar itu sampai bikin antrian yang panjang banget. Oke. Dan bahkan ada yang rebutan antrian sampai nodongin pistol Bib. Iya, iya. Di 2015 tuh waktu itu. Aneh inget itu waktu itu cuci gudang salah satu brand itu. Ada juga tuh di Grand Indonesia. Di Grand Indonesia. Benar, itu sampai rubuh itunya Bib. Ingat banget waktu itu lagi abis simak UI. Oh gitu, Masya Allah. Apa dompet saya hilang tuh. Iya sampai rubuh ya, sampai rubuh. Sampai rubuh itunya pintunya sampai rubuh gitu di sana. Insya Allah jadi ya karena basicnya Ana juga demen sama sneakers, suka sama sepatu lah kasarnya gitu. Ya sayang aja kalau di Indonesia nih nggak ada event sneakers yang lumayan serius, yang lumayan besar. Karena sejauh ini event paling deket tuh di Singapura. Jadi sejarahnya 2016 tuh Ana sama teman-teman datang ke acara sneakers di Singapura. Yang lucunya 50% lebih orangnya yang datang orang Indonesia. Jadi kayak, sayang banget nih ngapain bikin kita kasih, bikin aja di Indonesia sekalian. Akhirnya alhamdulillah 2017 kesampean bikin dan lumayan pecah tuh, rame banget lah waktu itu di 2017 gitu. Tapi kenapa ya orang segitu innya sama sepatu ya? Apakah sepatu itu jadi status sosial sendiri? Gambarin status sosial sendiri apa gimana Man? Jadi kalau dari ngomongin sneakersnya sendiri karena ada yang dibuat harganya itu mahal lah, berkali-kali lipat gitu loh. Jadinya mungkin harga retailnya murah karena memang dibikin marketing strategiknya adalah limited kayak gitu. Kalau nggak dapat kita ya ketinggalan zaman lah, dibikin FOMO lah, fear of missing out-nya tuh dapat banget. Sehingga akhirnya orang-orang jadi berebut untuk
ngedapetin itu. Ada yang mau bisa dijual lagi, ada yang jadi status sosial, ada yang jadi lu kalau punya ini kayaknya taraf lu tuh udah beda lah gitu. Apalagi waktu itu disambut sama youtuber lah. Wah banyak banget Easy, yang gue udah bertumbuh. siap bro. Gitu, kan? bener. Adalah teman-teman kayak berapa harga outfit lu ya gitu kan dari atas sampai bawah teman-teman lah itu. Ini padahal sepatu mah diinjek ya. Itu dia. Ya tapi sepatu yang kita injek yang paling kita hargain ya. Bener. Grand Peci harganya murah banget. Waduh. Tutup kepala. Harusnya kita bikin tren peci. Jakarta Peci Day. Wah. Bisa juga. Bagus juga ya Jakarta Peci Day. Bener juga. Tren peci. Buat tutupin kepala kita dari pikiran-pikiran kotor. Wah, Masya Allah. Harus. Tapi gini, yang unik dari budaya sneakers ini, orang jadi kayak nentuin status sosial nih loh. Sepatu gue ini berarti gue udah ada di taraf ekonomi tertentu gitu. Apa emang bagaimana? Iya, jadi pada saat tren ini lagi tinggi-tingginya lah ya waktu itu, ya jadinya jadi seperti itu. Jadi kayak lu kalau punya sneakers itu karena tahu harganya mahal bisa jutaan dan bahkan puluhan dan bahkan ratusan juta satu sneakers itu ada. Ratusan juta? Ada ratusan juta tuh kayak wow lu pakai Fortuner di sepatu lu misalnya gitu, di kaki lu misalnya kayak gitu kan. Jadi kayak ya jadi status sosial juga. Nah tapi belakangan sebenarnya ada sedikit kalau ngomongin sekarang ya, itu kan dulu kan. Ngomongin sekarang nih kan karena COVID banyak yang shifting sebenarnya Beb. Shiftingnya adalah yang tadinya koleksi sneakers banyak, terus udah gitu juga harga-harga sneakersnya juga digoreng tuh jadinya harganya jadi lebih mahal. Padahal sebenarnya nggak segitu juga mahalnya gitu kan. Karena COVID akhirnya orang udah beralih lebih wise lah, lebih milih-milih lah. Terutama bahkan akhirnya bagus buat kita juga orang-orang ini jadi melek sama lokal brand. Sama brand-brand lokal akhirnya kayak lokal brand juga punya harganya jauh lebih murah. Dan nyamannya sama gitu kan. Kualitasnya juga oke. Akhirnya banyak lah yang akhirnya beralih ke lokal brand. Alhamdulillah gitu kan karena itu. Jadi teman-teman juga yang dulu koleksinya gila-gilaan termasuk Ana juga sih Bib gitu kan kayak udahlah kita singkirin lah kasarnya gitu ya. Entah jualin atau dikasih ke orang apa segala macam. Yang tadinya numpuk di rak brand-brand luar akhirnya sekarang mulai brand-brand lokal sekarang jadinya gitu kan. Brand-brand lokal mulai banyak dikumpulin juga. Udah gitu brand-brand lokal juga gak kalah kerennya. Banyak juga kolaborasi sama brand luar lagi bahkan. Atau kolaborasi sama sesama lokal brand. Jadinya FOMO-nya tetap dapet, tapi harganya lebih terjangkau. Jadi brandingnya gitu. udah bagus. Udah bagus banget. Ada satu brand tuh harus suka banget. Dia suka kolaborasi sama snack. Iya. Ada Aerostreet. Sama snack, kadang-kadang sama obat lambung. Bener banget. Itu lucu-lucu. Udah banyak banget sih sekarang brand-brand lokal yang berkolaborasi ya. Kalau yang top-topnya lah kasarnya gitu ya kan ada tadi ada yang di Indonesia tuh banyak brand-brand yang zaman dulu dan bahkan yang baru juga ada. Masuknya salah satunya yang Ana pegang juga tuh Kangki, sepatu Kangki ya. Oh yang mau ini kolaborasi sama One Piece ya? Iya benar, yang mau kolaborasi sama One Piece. Dong. Tenang, nanti kirimin langsung. Insyaallah aman. Insyaallah, terus udah gitu juga ada brand-brand lainnya kayak misalnya sepatu Kompas, ada Ortus 8, banyak banget ada Wedenman gitu-gitu kan. Jadi sepatu-sepatu lokal sudah mulai sangat lebih inovatif, udah gitu juga cara bermarketingnya juga sudah mengikuti zaman, jadi nggak kalah lah sama brand luar. Udah gitu kan, apalagi dengan isu terbaru, bukan terbaru ya, udah setahun juga boykot ya BP. Boykot betul. Iya kan, jadi kan brand-brand luar kalau bisa ya nggak usah pakai lah gitu kan, mendingan lokal brand aja. Lokal brand aja, toh banyak yang bagus ya. Sangat, bahkan kualitasnya menurut Ana bukan gak kalah lagi di atasnya malah gitu. Malah di atasnya dengan harga yang bersaing ya. Bahkan ada yang jauh lebih murah gitu. Misalnya kayak sekelas brand luar udah 1,5 juta, 2 juta, di kita paling 500.000 gitu kan. Jadi jauh banget. Di kita udah dapat. Karena kan memang produk-produk luar itu kan produksi di sini banyak kan. Produksinya, pabriknya di sini di kita. Gitu. Jadi ya
udah ada tuh transfer teknologi sebenarnya ke kita dan kita bisa banget. Cuman memang di kita ini kebanyakan belum berani ya, dulu belum berani cara marketing yang bagus apa segala macam belum ada. Tapi sekarang alhamdulillahnya sudah mulai berani, sudah mulai melek lah. Iya. Dengan persaingan sekarang ini. Sekarang gitu. trennya lagi sepatu lari ya kayaknya. Wah iya, lari karena olahraganya sendiri nih yang lagi Hype, ya? menggila kan ya. Setelah kalau ngeliat trennya pandemi kan sepeda, habis sepeda sekarang lari kan. Lari wah. Ya sepeda walaupun ya pada saat sepeda memang akan lebih mahal beli gearnya lah, kasarnya beli sepeda dan segala macamnya. Nah sekarang lari ya cuman beli sepatu paling baju, tapi walaupun sebenarnya lari nggak murah juga sebenarnya, kadang sepatunya yang luar juga mahal banget, makanya sekarang produk-produk lokal sepatu larinya udah mulai keren-keren juga gitu. Keren banget. Sampai akhirnya antum bikin satu Grebe namanya apa? Store-nya? Ya. Jadi di 2020 sebelum pandemi, Ana bareng sama teman-teman termasuk kalau tahu Arif Muhammad. Ya. Nah itu salah satu shareholder di Grebe sebenarnya. Jadi kita bareng-bareng ngebikin Grebe Store. Itu di 2020 Februari. Baru 1 bulan buka, kalau bahasa Ana tuh negara api menyerang, Bib. Covid. 2020. 2020 jadi baru bener-bener 1 bulan buka, Maretnya kan Covid. Jadi tutup close apa segala macam. Tapi balik lagi alhamdulillah itu qadarullah lah. Qadarullah emang Allah udah tentuin itu. Tapi alhamdulillahnya sampai saat ini masih bertahan karena memang dari sisi Grebe kita ngembangin selain store yang fokusnya sama lokal brand, kita juga fokus sama creative agency buat bantuin lokal-lokal brand untuk lebih naik kelas. Karena memang tujuannya kenapa sih kita bikin Grebe? Karena kita pengen bikin lokal brand itu naik kelas. Naik kelasnya dengan cara apa? Dengan cara sejauh ini kan lokal brand itu cuman bisa buka toko di e-commerce. Misalnya kayak teman-teman ya yang hijau, yang oranye apa segala macam. Di internet. Di internet lah ya. Tapi kita nggak bisa mungkirin manusia itu makhluk sosial yang dimana harus ngelihat barangnya, harus cobain apa segala macam. Karena kita beli di internet kan kayak beli kucing dalam karung kan. Sizing beda, brand baru, sizing sepatu, sizing baju. Emang minyak wangi bisa dicium di ini kan nggak mungkin lah gitu. Jadi tetap butuh physically offline store buat orang bisa ngelihat lebih dekat lah sama customer. Nah tapi local brand ini kan banyak yang kelasnya UMKM baru ngerintis lah kasarnya gitu. Nah untuk punya store nggak ada modal, susah banget. Betul, makanya. Apalagi di mall. Betul. Nah makanya Ana bareng sama teman-teman, yuk kita bareng-bareng bikin platform. Makanya kan Arif sering bikin yang tadi Habib sempat bilang tuh kemarin mall di dalam mall ya kan. Jadi kayak mall di dalam mall. Karena memang benar, emang kita tuh nih mall kecil nih tapi isinya lokal brand semua gitu. Jadi ya tempat mall punya atrium, kita punya atrium, punya tempat panggung buat bikin acara segala macam. Mall punya tempat nongkrong, kita juga punya tempat nongkrongnya. Jadi kayak gitu. Jadi emang benar-benar mall di dalam mall supaya orang mau cari lokal brand atau fokus nih sama di mana sih kita mau cari lokal brand yang keren-keren, ya udah ke Grebe aja. Kalau ada lokal brand mau kerja sama masih bisa? Bisa dong, bisa. Masih ada slot berarti? Bisa, karena kan ada berapa store ya Grebe itu sekarang? So far alhamdulillah kita udah punya 2, yang satu di Bandung, di Jakarta satu yang gedenya, dan kita baru mau buka lagi dalam waktu dekat di Jakarta juga yang versi tempat nongkrong. Jadi kayak fokusnya lebih ke kafe, tapi ada retailnya gitu. Dan insya Allah kita lagi bangun Bib gitu. Biar lancar ya. Niatnya baik soalnya. Kita doain biar lancar karena niatnya baik. Bantu brand lokal. Salah satunya nih Shirata nih. Ini kalau Shirata ini apa? Buat umroh ya? Ya, nah ini Ana tahun ini 2024. Tapi emang planningnya udah dari tahun lalu. Kita pengen, jadi gini, basicnya kan karena memang Ana tuh desainer sebenarnya Bib. Jadi 2000 lulus, pokoknya sambil kuliah Ana ngambil produk desain sebenarnya, desainer lah. Sempat kerja di perusahaan alas kaki lokal juga. Nah dari zaman dulu tuh ya Ana punya cita-cita pengen punya brand lokal sendiri, pengen punya brand alas kaki lah sendiri gitu kan. Nah di setahun 2 tahun lalu ketemu sama yang punya kangki itu, sepatu kangki, namanya Pak Alfon. Ceritalah bla bla bla. Ayo kita bikin aja, seriusin yuk. Kita bikin sendal produk alas kaki.
buat Angga nih, tapi harus ada yang beda. Nah dari zaman dulu Ana memang sempat berpikir adalah kenapa sih nggak ada yang bikin orang alas kaki atau sendal khusus buat ibadah Haji, umroh atau haji gitu kan. Makanya kayak ya udahlah karena bikin. Nah, waktu itu sempat ngobrol-ngobrolan juga bareng sama Dery Ansyah. Ngobrol, Der mau gak Dor kita bikin gini. Ayo dong kita bareng-bareng ya. Akhirnya bikinlah bareng-bareng sama Dery, bareng sama yang punya kangki Pak Alfon. Terus ada 2 teman kita lagi yang memang dia kuat di factory lah, di pabrik gitu. Jadi emang kalau dari urusan pabrik kita alhamdulillah nggak usah diragukan lagi lah pokoknya intinya. Alhamdulillah insya Allah kualitasnya bakal dikasih yang the best gitu kan. Tapi secara ergonomis ini emang udah dipasin sama umroh ya? Masya Allah ya, jadi emang kayak buat jalan jauh enak gitu. Teman-teman juga udah coba tes ribuan langkah, puluhan ribu langkah tuh aman gitu loh. Ini Masya Allah. Luar biasa. Nah Mas Angga ini kan bergerak di dunia bisnis dan rata-rata alhamdulillah majuin brand lokal. Susahnya apa sih kita ngerahin pasar Indonesia ini? Yang mana emang kalau kita lihat emang kayaknya sifat orang-orang konsumen kita itu masih lebih suka sama brand luar dibandingin brand lokal. Itu benar. Kenapa ya? Karena kan balik lagi kalau beli brand luar kan pride jadinya kan. Lebih ke pride, lebih ke status sosial gitu kan. Jadi kayak bukan mikirin kenyamanannya dulu. Katanya kan orang bilang beautiful if pain katanya gitu kan. Secantik itu sakit katanya gitu kan. Padahal sebenarnya dipakai nggak enak. Ganteng adalah luka. Iya. Dipakai nggak enak tapi karena brandnya brand luar kayaknya ya udahlah gue beli aja gitu. Ya balik lagi karena alhamdulillah kalau Anda sih ngeliatnya gini. Itu sudah lewat walaupun masih ada sisa-sisaan orang-orang Indonesia yang masih melihat itu ya. Tapi sekarang malah kalau anak-anak Gen Z, millennials Gen Z lah ya. Malah sekarang udah lebih pintar, lebih cerdas. Dan akhirnya mulai beralih ke lokal brand yang tadi Ana bilang. Nah alhamdulillah. Nah tapi itu pun akibatnya terpengaruh dari pandemi sebenarnya. Jadi karena dari pandemi orang tuh beli produk-produk mahal itu juga ya mereka harus irit, harus dan segala macam, akhirnya beralih ke lokal brand. Jadinya lokal brand udah mulai jadi bisa dibikin kesetaraan nih sama brand luar, jadi naik banget. Ingat kan zaman-zaman kita kecil tuh kalau ada orang yang baru pulang dari luar negeri terus kita dikasih barang, ada kebanggaan kan. Nih jam gua dari Singapura, nih sepatu gua dari Amerika gitu. Bener. Malah negaranya yang disebut. Iya sih, tapi nggak tahu ya. Yang masih begitu ya, mungkin yang masih begitu sekarang bisa dilihat tuh udah kelasnya tuh udah milenialis ke atas. Jadi ke atas tuh orang tua. Udah orang tua, masih begitu mungkin. Iya masih begitu ya. Jadi kayak maaf sebut merek misalnya kayak pakai tas jinjing LV gitu kan. Terus udah gitu pakai tas Hermes atau gimana yang kayak gitu. Tapi sekarang anak-anak generasi milenial ke bawah nih itu udah nggak ngelihat begitu banget. Malah justru lebih keren lu pakai bangga buatan lokal, kecuali memang yang di luar brand luarnya itu ada something kolaborasi sama apa gitu, mungkin masih dikejar tuh masih dikejar, tapi dikit lah, udah nggak terlalu kayak sekarang. Dan sekarang trennya itu kayak apa ya? Yang ada positifnya, misalnya satu brand punya gerakan sosial gitu. Jadi dia kolaborasi sama gerakan sosialnya itu. Atau gerakan lingkungan. Dia kolaborasi sama gerakan. Jadi branding dia, kalau beli brand gue berarti lu peduli lingkungan. Banyak yang gitu-gitu ya? Banyak. Kayak sebenarnya salah satunya, Ana handle satu brand lokal, tas. Dia benar-benar dari bahannya adalah daur ulang plastik. Jadi benar-benar memang agak mahal jadinya jatuhnya. Satu tas tuh mungkin di atas 1 jutaan gitu kan. Tapi dia punya message bagus banget. Maksudnya eco, green, sustainability, segala macam lah. Pokoknya diarahinnya ke arah sana dan kampanye juga serius gitu kan. Jadi mulai ngelihat story behind-nya diperjelas lagi sekarang. Bagus sih. Era boykot juga sekarang banyak yang gitu ya. Iyalah. Beli brand ini kayak
Nih kayak Ciki nih. Wah iya ini keren banget nih. Beli brandnya berarti peduli Palestina gitu. Benar. Atau beli brandnya berarti peduli kemanusiaan. Benar. Emang lagi eranya begitu ya? Itu secara ilmu marketing gimana sih itu? Wah kalau marketing sebenarnya Ana belum terlalu yang fasih banget ya fasih. Derry yang jago banget lah. Jelas. Kalau dia mau. Dia dipanggil dari sini ya? Ayo dong. Sini ke Robito main ke rumah Habib. Masya Allah. Jadi emang intinya sih harus ada message-nya aja sih. Message-nya kayak lo beli ini alasannya kenapa gitu. Jadi kan itu lebih kuat kan dari sisi sekarang personal touch itu lebih orang lebih mau beli dibanding kayak lu jualan berjualan asal jualan aja nggak ada message di baliknya gitu kan. Soalnya kan eranya marketing kalau kata Derry ada 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 gitu kan. Sekarang tuh udah orang pakai ini bisa jadi siapa, bisa kayak gitu kan. Bisa jadi kayak lu kayak diterima gak sih di komunitas itu, misalnya kayak gitu-gitu kan arahannya lebih ke sana. Jadi makanya cara bermarketingnya pun sekarang mainnya lebih banyak ke community akhirnya. Community mana nih yang lu mau main misalnya kasarnya gitu. Jadi ya kayak kalau orang misalnya pakai sepatu sepatu yang kain tuh kayak yang kanvas tuh Converse anak skateboard misalnya kayak gitu-gitu ya. Pakai baju amu, oh ini suka datang maulid yang kancingnya gede-gede tuh nggak? Iya kayak gitu. Makanya kayak kebiasaan mana nih? Oh ternyata komunitas ini biasanya pakainya itu ya. Kita arahinnya ke sana. Sekarang udah gitu marketingnya. Iya lebih beli apa menjadi siapa gitu ya. Iya benar bisa menjadi siapa gitu. Anjir tuh buat UMKM, buat terinfluence. Ya sekarang pasti banyak yang terinfluence sama Habib. Pasti. Nggak ada. Apa? Banyak lah pasti. Pengen kayak Habib ya. Nggak ada beli. Nah ini contohnya pakai Shirata udah dipakai sama Habib Isa. Wah udah langsung. Tapi belum endorse belum. Masya Allah. Mas Willy. Tahu-tahu aja Mas Willy. Allah. Oke, Mas. Kalau ada orang pengen. Sekarang kan emang lapangan kerja itu lagi susah banget ya. Lagi banyak teman-teman di layoff. Layoff tuh bahasa kerennya dipecat. Waduh bahasa kerennya ya itu ya. Iya, di layoff teman-teman. Seusia saya ada yang tadinya kerja di satu perusahaan startup besar yang menerima banyak karyawan. Akhirnya karena efektivitas banyak yang diputus kerja. Nggak ada pilihan lain selain usaha. Dan harusnya ini bukan sebuah pilihan terakhir sih karena usaha emang sesuatu yang harus pakai disiplin ilmu, yang harus pakai strategi supaya dia bisa bertahan di situ. Tapi nyatanya sekarang orang banyak yang berusaha karena memang dia nggak keterima kerja di mana-mana. Nah ini gimana Mas supaya dia bisa survive di dunia usaha, untuk memulai usaha, untuk bisa survive di kehidupannya gitu. Tips-tips buat mereka. Sebenarnya dengan dia nggak ada pilihan dan akhirnya harus usaha, itu sebenarnya udah menjadi modal yang cukup besar, yang dimana itu adalah the power of kepepet kan. Iya kan. Jadi kan kayak lu kalau nggak usaha lo bener, lu nggak ada pilihan lagi nih kasarnya gitu kan. Mati. Walaupun semuanya bergantung sama Allah lah, balik lagi kan. Maksudnya hasil apa segala macam. Nah tapi banyak nih orang-orang sekarang mau terjun ke usaha setengah-setengah Bib. Jadi setengah-setengahnya tuh kayak gagal sekali udah nyerah. Maksudnya padahal sebenarnya usaha itu kan ya Ana mungkin di tahap sekarang walaupun belum sampai kayak teman-teman pengusaha yang udah lebih profesional, tapi itu kan jatuh bangunnya mungkin orang lihatnya Ana di sini, padahal di bawahnya itu di belakangnya itu jatuh bangunnya kan gede, banyak banget. Kayak contoh yang ada salah satu cerita di mana pelari tercepat Usain Bolt tahu kan? Dia lari paling cepat di dunia 9 detik. Orang lihatnya di 9 detiknya doang. 9 detik. Padahal dia berlatih 4 tahun gitu kan. Nah makanya kan gitu. Sebenarnya kayak belum urutnya. Benar pegal gitu ya. Pegel-pegelnya gitu. Jadi ya kalau mau jadi usaha jangan setengah-setengah sih. Maksudnya jangan setengah-setengahnya adalah kalau udah usaha seriusin, mau itu jatuh mau itu bangun itu urusan belakangan. Maksudnya itu yang paling penting, mau itu hasilnya kayak gimana itu urusan belakangan. Dimana kita serius pasti Allah akan bantuin, tapi jangan lupa usaha plus doa juga. Tapi kan gini, usaha butuh belajar, butuh taklim.
Iya, sama pasti. Kayak orang dakwah kalau fakidu syai' la yu'ti. Kalau kita pegang itu, orang yang nggak punya sesuatu dia nggak bakal bisa ngasih apa-apa. Nah kalau orang mau usaha, taklimnya tanda kutip atau belajar itu kemana? Nah, sekarang udah banyak, Bib. YouTube di mana-mana open, sangat open gitu kan. Kalau zaman dulu kita usaha nyarinya di mana susah kan. Maksudnya kan buat belajar apa segala macam langsung praktek gitu kan. Usaha tuh sebenarnya yang penting mental aja. Mentalnya kayak yang penting lu mental pengusaha adalah nggak gampang nyerah intinya itu. Masalah ilmunya segala macam bisa cari. Sampai detik ini juga Ana masih jalan, ya? Ambil jalan. Sampai detik ini juga Ana masih belajar ngelihat podcast siapa, ngelihat apa namanya cara berbisnis apa segala macam. Karena di tengah jalan ini pasti aja ada namanya cobaan-cobaan apa segala macam gitu. Karena dengan udah banyak informasi yang sangat terbuka di era informasi sekarang ini, harusnya malah lebih mudah gitu loh. Karena kan kesalahan-kesalahan orang-orang yang bisa kita pelajari. Kita belajar biar nggak keulang ya. Benar, itu titik dia. terendah, titik terendah. Pertanyaan di podcast banget nih. Enggak, tapi ini kita serius penasaran. Bener. Titik terendah Mas Angga tuh di dunia usaha tuh apa sih? Waktu kapan? Beberapa kali, Bib. Beberapa kali, bahkan ya salah satunya COVID lah kemarin ya. COVID, pas mulai COVID, wah itu bisnis tuh banyak banget yang jatuh gitu kan. Banyak banget yang di bawah lah, kita harus putar otak strategi gimana caranya biar bisa bertahan kasarnya gitu. Ditipu orang, beberapa kali juga udah ditipu 1M, ditipu 2M kayak gitu-gitu tuh udah dilewatin lah kasarnya gitu. Tapi di satu sisi di saat kita ada di titik terendah, itu tuh harus percaya Allah bakal nolong kita tuh ibarat bola bekel ditekan naiknya terus langsung des gitu ya. Kayak, tapi alhamdulillah bener. Jadi after kita di bawah nih, tapi abis itu lompatannya tuh malah lebih tinggi lagi gitu. Itu karena Mas Angga berprasangka seperti itu. Karena anak indah dunia abdi. Masya Allah. Karena Mas Angga husnuzon sama Allah, dikasih beneran sama Allah. Iya, tapi kan emang harus begitu, Bib. Iya sih benar. Nah, sekarang kita kalau misalnya terkurung atau terpuruk dalam pikiran negatif kita mau sampai kapan gitu. Iya sih bener ya. Ya udah jalanin aja, pasti Allah nolong. Tapi pernah ditipu gimana maksudnya? Dibawa kabur duitnya? Iya, bawa kabur. Sama ya pakai udah urusan sama orang luar negeri lah. Sama even sampai terakhir tuh pas di COVID pun terakhir kemarin sempat ditipu sama partner sendiri juga ada gitu. Ratusan juta lah. Tapi bertahannya gimana tuh kan store lagi. Store di mana nganderin traffic orang datang. Nah. Lockdown. Itu bertahannya gimana? Ya bertahannya harus cari cara di mana itu menjadi satu lubang baru lagi untuk mendapatkan sesuatu lah kasarnya gitu. Makanya kan kita nggak bisa ngandelin nih retailnya zaman waktu itu. Akhirnya kita kembangin satu divisi lagi, namanya divisi Grebe Kreatif, yang dimana Grebe jadi kreatif agency untuk ngebantuin lokal-lokal brand. Itulah sebenarnya yang bikin bertahan. Mencat karyawan nggak waktu itu? Alhamdulillah mencat enggak, ngurangin gaji iya. Mencat sih enggak. Banyak perusahaan-perusahaan yang aku saksikan tuh, yang sekarang maju adalah yang waktu COVID nggak mencat karyawan. Ya, alhamdulillah. Banyak banget. Mudah-mudahan Grebe salah satunya. Amin. Insya Allah ya. Amin, insya Allah. Aduh ya. Oh bertahannya gitu. Dengan itu ya, dengan membuka agensi. Membuka agensi kreatif agency. Ya udah kita bantuin lah teman-teman lokal brand karena memang linknya kita di situ. Ya udah kita bantuin. Oke, mau ngapain nih? Bikin kreatif campaign, bikin offline campaign, bikin event, KOL apa segala macam. Ya udah kita bantuin semuanya. Sampai detik ini deh kita masih jalan tuh gitu. Terus yang paling terbaru kan masuk di tahun lalu tuh Allah ngasih rezeki alhamdulillah tuh VR, Bib. VR itu. Ini VR dia lupa ditanyain. Jadi Mas Angga ini punya bisnis VR Journey. VR Journey itu virtual reality ya. Yes. Kacamata, dimana kalau kita pakai kacamata itu kita jadi seolah-olah ngelihat sirah nabawi. Yes, benar, alhamdulillah. Ada episode Gua Hiro, ada episode Isra Mi'raj, ada episode apa lagi? Jadi kalau episode kita ada Mekah, ada Maulid, ada Isra Mi'raj, kelahiran Nabi Muhammad yang pas gajah perang gajah. Terus udah gitu Isra Mi'raj naik ke atas untuk menerima perintah sholat, kemudian hijrahnya Nabi. Ada Nabi Musa
Nabi Ibrahim sama terakhir nanti insya Allah di bulan Desember kita mau launching Nabi Isa. Gitu. Habib Isa gak ada? Harus datang sih. Kemarin belum datang kan lagi pas launching. Gitu. Oh Nabi Isa ya? Iya Nabi Isa. Kelahirannya? Kelahirannya. Atau pas dari awal sampai terakhir. Nah tapi orang pada bilang, wah ini versi apa nih gitu ya, versi apa? Padahal soalnya kan karena di Inggris kan. Versi Nasrani. Iya. Enggak juga ya. Karena memang ini yang punya orang Palestina sebenarnya, tapi yang tinggal di Amerika, di Chicago, bahasanya mereka ya Jesus. Nabi Isa itu ya Jesus. Tapi kan diterjemahin kan? Iya, diterjemahin Indonesia. Tapi maksudnya menyebutnya mereka Jesus. Jadi orang pas di posternya tuh namanya Jesus. Orang bingung, wah ini Jesus mana nih gitu kan. Muslim apa di luar Muslim nih gitu. Ya Muslim lah, beda versinya. Soalnya yang kalau mereka kan yang disalib Nabi Isanya kan. Kalau kita kan Judas gitu kan, beda jadinya. Tapi gini, berarti waktu Sayyidah Maryam nyender di pohon tuh ada ya? Kita bisa ngerasain. Iya cerita-cerita itu semuanya ada lah. Waktu korma berjatuhan, kita bisa ngelihat secara langsung. Jadi 3D, jadi bentuknya memang 3D. Nah, apa 4D? Katanya 5D enggak? Nah, gambarnya 3D. Gambarnya 3D. Tapi memang kita indra perasa tuh makanya kita sebutnya 5D karena ada wanginya. Jadi kayak misal contoh, kita ada di Raudhoh nih, wangi Raudhoh. Kita ada di Ka'bah, ya wangi Ka'bah, wangi Kiswah gitu kan. Jadi benar-benar pas kita lewatin si tempat-tempat yang memang berhubungan sama ada indra perasa penciuman itu, kayak misalnya di pasir gitu ya, bau padang pasir kayak gitu-gitu. Jadi memang benar-benar dapat perasanya dari situ. Terus udah gitu kayak ada sentuhan. Contoh misalnya cerita Nabi Musa kan ada wabah belalang sama katak kan. Nah itu kaki kita kayak kena belalang kayak katak gitu. Jadi kayak ada disentuh-sentuh gitu. Jadi emang orang yang itu. Orang begini-begini. Enggak juga. Enggak dong, mesin. Ada mesin. Ada mesinnya gitu. Iya. Jadi kayak gitu. Jadi emang so far alhamdulillahnya sejauh ini yang CVR Journey Indonesia ini itu nomor satunya tuh hijrah. Hijrah Nabi. Kisah yang hijrah Nabi. Karena memang kita semua rindu lah sama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya kayak dimana kita ke Raudhoh udah berkali-kali, tapi kan nggak bakal mungkin bisa masuk ke dalam ngelihat kuburannya Nabi kan. Di VR ini kita bisa ngelihat itu ada yang kayak kuburan bikin, Nabinya. Aduh ya Allah. Sekaligus kuburan Sina Abu Bakar sama Sina Umar sih. Iya, bertiga ya. Aduh Masya Allah. Itu kita dari luar diusir askar. Nah, itu ya haj. Ya, Gak bisa ngelihat. Lagi kangen-kangennya dimarahin askar, sumpah juga. Ini ada. Makanya di kayak dalam bisa lihat. Nah, orang juga pasti akan bertanya kayak sohihnya gimana nih gitu kan. Wah lu jangan asal-asal bikin gambar aja gitu kan. Alhamdulillahnya kan tadi balik lagi yang punya ini sebenarnya orang Palestina. Orang Palestina yang tinggal di Amerika, di Chicago. Di Chicago tuh ada satu distrik namanya distriknya Little Palestine. Kalau kita mah di sini Kampung Arab, Little India, Chinatown gitu. Itu Little Palestine. Makanya kemarin pas lagi demo-demo Palestine di Chicago paling gede. Karena kan memang ada komunitasnya lah gitu. Nah, namanya Fahim yang punya, dia bikin VR untuk syiar memang. Untuk syiar, makanya di Indonesia itu sebenarnya dia udah bikin dari 2018. Tapi baru Qadarullahnya baru masuk ke Indonesia itu 2023 kemarin. Ini udah setahun lah kurang lebih. November ini setahun. Jadi masukin ini dia pun sudah mendapatkan sertifikasi blueprint dari Kementerian Haji Umrohnya dari Arab Saudi. Oh jadi udah tersertifikasi kesahihannya. Jadi kan karena memang orang pasti bertanya-tanya kan, ini gimana nih apa segala macam, bener nggak sih bentuknya kayak begitu gitu karena ini udah insya Allah aman Bib gitu. Ada berapa cabang di sekarang? Alhamdulillah sekarang udah 12 Bib. 12 ya, VR. 12 VR. Berapa mesin? Mesin hampir 50. 50 ya? 50, alhamdulillah Bib. Paling dekat dari Robitoh nih di mana berarti? CCM Cibinong City Mall. Jauh tuh, yang Jakarta mana? Oh Jakarta ini, apa namanya, Senayan Park. Senayan, iya sama juga sih. Mirip-mirip ya, di tengah-tengah ya soalnya. Tengah-tengah iya. Iya Senayan Park, nah itu sejarahnya tuh yang di Senayan Park seru tuh Bib. Jadi, tapi balik lagi ya, kalau ngomongin, kayaknya ada gak tau kenapa ada satu
mungkin ikatan yang lumayan kuat sama umroh, makanya kan bikin sendal umroh dan segala macam. Jadi sebenarnya tuh ceritanya tuh kenapa akhirnya VR datang ke sini tuh kayak menurut Ana tuh qadarullohnya Allah ngasih tuh 3 minggu sebelum Ana berangkat umroh tahun lalu. Karena pertama kali tuh umroh. Datang ke sini taruh di Senayan Park waktu itu di pop up Ana di sana. Qadarullohnya viral banget gitu kan, viral banget sampai kayak antrian tuh sampai wah pokoknya 1 bulan tuh bisa 10.000 orang deh. Yang ikut? Yang nonton doang. Aji. Belum yang ngantri gak dapet tuh banyak. Jadi yang benar-benar kayak udah 1 bus berapa bus datang ke sana tiba-tiba antriannya udah habis, sudah full hari itu gitu kan. Karena memang waktu itu cuma satu-satunya, nggak ada lagi. Waktu itu cuma ada 3 mesin Bib waktu itu. Cuma ada 3 mesin, 1 mesin 2 bangku. Jadi ada 6 bangku. Kalau dihitung by matematika basicnya itu bener-bener 10 menit kan rata-rata. Jadi 1 hari tuh lah anggap kalau 10 jam itu 1 jam tuh 36 ya 360 doang misalnya gitu kan. 360 orang, sampai paling mentok-mentok 400 deh, 400 orang gitu. Sedangkan yang pengen nonton karena memang viral di TikTok, di di Instagram segala macam, jadi yang nonton banyak banget. Sampai mall belum buka, mall buka jam 10, jam 8 udah pada ngantri. Untuk nonton itu. Itu di satu sisi mungkin mereka penasaran, pengen experience. Di sisi lain kita bisa lihat kerinduan umat muslim itu dia. Sama Nabi Muhammad kita, ya Allah Masya Allah. Luar biasa. Itu semua orang tuh mungkin ya kalau bisa dibilang sekarang 80% orang nangis Bib. Iya. Nonton itu semua. Iya. Anak aja sampai udah berkali-kali Bib kalau udah situ lagi tuh. Kangen sama Nabi. Kangen banget. Terus udah gitu kayak dikumpulin. Perjuangan. Kita tuh ngerasain perjuangan Rasul tuh berat banget zaman dulu. Iya. Contoh kayak yang Isra Mi'raj kan ada yang di Taif yang ditimpukin kan Rasul kan. Terus ada. Yang kita ngelihat sendalnya Nabi berlumuran darah Bib. Aduh Masya Allah Bib. Tuh kita aja ke Mekah, dari Mekah ke Madinah. Dari Mekah ke Taif. Naik bus aja berapa? 2 jam 3 jam ya? 3 jam. 3 jam kan? Naik bus loh. Naik bus. Rasul jalan kaki pakai sendal. Iya. Berapa lama sampai sana timpukin. Aduh. Itu kan kayak hati kita kayak tersayat-sayat. Kita baru di komen, head comment udah baper ya. Iya makanya ini ditimpukin loh gitu kan. Jibril aja segitu marahnya pengen ngehancurin kan gitu. Kita pas lihat aduh Masya Allah. Nah, kemarin waktu pada upload mukanya dicoret itu tadi cerita sama Mas Ari. Iya. Terus sempat ada masa mukanya di upload sama orang terus dicoret merah. Shoot. Ada orang kenapa tuh. Tapi Ana gak sedih. Maksudnya sedihnya tuh karena kenapa dia tuh begitu sama dakwah. Kita lebih sedihnya yang bikin kita kuat tuh Nabi dulu ditimpukin, sendalnya berdarah. Padahal dia udah jalan jauh-jauh, berkorban banyak, berkorban harta, berkorban tenaga, bertaruh nyawa. Tapi yang jadi doa Nabi tuh ya Allah, mau kemana lagi engkau bawa aku? Mau yang jauh, mau yang dekat. Selama engkau ridho, fala ubali. Aku nggak peduli ya. Selama Allah ridho, aku nggak peduli. Misalnya kalau kita biasa di taklim dia bilang, kalau Allah ridho, yang lain masa bodoh. Aduh, Masya Allah. Kalau Allah ridho, yang lain masa bodoh. Selama Allah ridho, mau aku ditimpukin, mau dikatain, mau dihina, mau dicaci maki. Yang penting jalan kita adalah jalan yang diridhoin sama Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk bisnis, mudah-mudahan bisnisnya diridhoin sama Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah, amin ya Allah. Ini dibantuin sama Allah, semua dibantuin. Iya benar ya. Tapi ujian pebisnis nih, duit bang. Ya. Kena nggak? Ya itu kan yang ditipu apa segala macam kan, ujian bisnis kan yang ditipu miliaran kemarin. Tapi ya balik lagi, di saat kita ditipu sama orang soal uang lah ya gitu ya. Jangan pernah lari. Maksudnya jangan pernah lari adalah ya udah hadepin aja. Hadepin aja, benar-benar hadepin. Kita bilang sama klien kita misalnya gitu kan, ya kita ada problem ini bla 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 bla. Kita akan coba lunasin tapi memang saya butuh waktu dan segala macam bla bla. Ya, alhamdulillah lewat kok. Alhamdulillah. Enggak, maksud aku ujian duit bank, ngerti gak? Ujian duit riba. Ujian riba. Duit bank, riba ya. Kena gak? Maksudnya kena godaan itu gak? Alhamdulillah sih belum pernah sampai minjem gitu ya. Belum pernah? Belum pernah Bib.
Dengan sebesar ini ada berapa brand sekarang? Grebe 1, Sirata, VR Journey, VR, Jakarta Sneaker Day gitu kan. Jadi semuanya alhamdulillah semua tuh kayak dari kantong teman-teman aja. Jadi paling banyak tuh ada investornya tuh kayak investor angel investor gitu loh. Jadi kayak benar-benar kayak kita kalau sebisa mungkin jangan deh ambil uang bank, mendingan contoh nih misalnya ada partner Ana yang lumayan banyak uang gitu ya. Orang tuanya, ya udah pinjam ke orang tuanya aja, misalnya gitu. Kan dibalikinnya kan tanpa harus ada bunga atau gimana, misalnya walaupun ada lebihnya hitungannya, tapi secara syar'inya misalnya kita keuntungan bagi hasil gitu. Ada akad murabah gitu. Rapi ya. Selalu pakai akad itu. Insya Allah, Bismillah. Ya mencoba Bib. Insya Allah Bib. Tapi ya, Ana nggak tahu ya, maksudnya bener-bener yang bener-bener kasarnya yang benar-benar syar'inya banget tuh gimana ya setahu Ana aja deh. Tapi at least riba udah enggak. Enggak pernah. Insya Allah. Minjem insya Allah belum pernah. Insya Allah. Tapi adalah beberapa kayak project Ana juga nggak tahu nih bingungnya gimana nya. Tapi ya nantilah coba kita discuss sama lebih detail lah yang lebih ngerti soal fikih inian lah ya. Ya kayak kita bantuin, ada yang sponsorin dari bank kayak gitu-gitu. Itu tuh Ana susah belum tuh ya kayak gitu-gitu. Toh banknya juga akadnya jual beli sama kita kan. Iya ya memang kan sponsor tapi kalau gitu bank loh. Sponsor ya. Nah itu Ana masih belum tahu tuh gitu. Tapi kalau minjem duit dengan bisnis segede ini nggak pernah minjem duit. Alhamdulillah. Jadi kayak kemarin di Grebe aja walaupun kita di awal tuh gede segala modalnya gitu di awal pertama kali kena pandemi, alhamdulillahnya sampai detik ini kita nggak pernah capital call. Capital call tuh kayak minta lagi yuk modal yuk, chipin lagi yuk, masukin lagi, alhamdulillah nggak pernah. Nggak pernah. Jadi kalau orang capital call tuh tandanya apa? Berarti lu nggak bagus ngelola uangnya kan? Iya kan, entah either misalnya nggak bagus ngelola uang atau memang ada masalah problem yang akhirnya uangnya kurang, mesti tambah lagi kayak gitu kan, ya kayak gitu. Ini dari bisnis awal masih diputar terus. Alhamdulillah. Maksudnya berusaha untuk kayak jangan sampai repotin orang lagi gitu. Ini kan kita pandemi kan udah kena musibah nih kasarnya gitu kan, kena musibah. Walaupun qadarullah pasti ada di balik itu ada hikmahnya lah kasarnya gitu kan. Ya nggak mau lah misalnya orang udah chipin gede-gede, tambah lagi. Jaminannya apa nih kalau tambah lagi lu bakal sukses kan juga belum tahu juga. Udahlah minta tolong sama Allah aja lah udah. Ente gak mau bikin kelas bisnis. Kalau diomongin di podcast kagak bakal cukup. Maksudnya kelas bisnis ente bagi pengalaman aja. Tapi jujur ya. Berhadapan dengan itu semua. Gitu. Jujur ya. Ini Ana bener kayak menurut Ana ilmu bisnis kayaknya dikit Bib. Mungkin ilmu tawakal banyak ya. Bener. Ana tuh bener demi Allah. Mungkin ilmu bisnis Ana 1%, 99% pertolongan Allah. Wajib. Beneran. Ya udah bikin kelas tawakal deh. Iya bener. Ya karena semuanya yang penting kita jalan aja. Kan Allah kan bilang pokoknya jalan aja. Jalan aja kita pokoknya tiap hari jalan bergerak. Hasilnya gimana gak tahu. Urusan Allah aja. Allahu Akbar. Ini definisi. Wa may yattaqillah ja'ala makhraja. Masya Allah. Ya siapa yang takwa sama Allah kasih jalan keluar. Barangkali Mas Angga takwa jaga diri dari riba. Iya amin. Tapi Ana belum tahu nih. Maksudnya Ana belum tahunya adalah mudah-mudahan. Allah jaga terus ke depannya ya insyaAllah. Mudah-mudahan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dikasih rezeki dari jalan gak disangka-sangka. Termasuk itu pandemi Allah tolong ya. Iya. Karena bebas dari riba. Itu banyak kita temuin orang tergoda dengan riba ya. Kita nggak sebut bank karena mungkin bank ada akad-akad yang syar'i atau bank syariah kita nggak tahu. Cuman ribanya itu kan udah ada kita tahu ya. Riba. Insya Allah berusaha kalau bisa dihindarin kayak sekarang Ana pribadi aja juga mungkin nggak tahu lah ya kayak kartu kredit udah nggak sama sekali kayak gitu-gitu ya diusahain nggak berhubungan yang kayak gitu-gitu. Kalau cuman buat nyimpan uang mungkin masih ada bolehnya kan misalnya kayak ATM apa segala macam kayak gitu kan. Betul. Tapi kalau bener-bener kartu kredit sih insya Allah. Amin. Asuransi juga insya Allah. Ini memang jadi inspirasi yang nonton atau yang dengar amin. Mudah-mudahan kita bisa jaga diri kita dari yang diharapin Allah. Supaya Allah temanin terus langkah kita ya.
Amin ya Allah. Langkah Amin kita ya Allah. termasuk langkah di bisnis ya. Amin. Bentar lagi katanya mau ada inflasi gede-gedean. Iya. Bahkan katanya krisis besar-besaran. Bahkan katanya lebih parah daripada krisis moneter yang pernah terjadi 97 98. Gimana tips dari Mas Angga sebelum kita ngadepin itu semua? Tips kita mempersiapkan diri kita supaya bisa lebih tawakal. Ngadepin itu semua. Nomor 1 udah tawakalnya percaya sama Allah aja. Mau gimana juga. Kan dari 2020 selalu bilang inflasi bla 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 bla. Sampai detik ini kita masih bisa hidup, masih bisa minum, masih bisa ngumpul, Bib. Iya juga. Bener gak? Apalagi orang Indonesia. Iya, maksudnya kayak yang ada kalau kita mikirin kayak begitu jadinya negatif, Bib. Jadinya kita stres. Panik apa segala macam. Udah mengalir aja. Mengalir aja. Allah udah jamin rezeki kita, Bib. Iya. Iya kan? Bener kan? Banyak orang yang gak percaya itu sih. Akhirnya dia berharap sama judul yang itu dia sih. Dia ngarep rezeki dari sesuatu yang haram. Padahal kalaupun dapat itu bukan rezeki, itu adalah azab. Ana tuh jujur kasar kata kayaknya berusaha untuk bahasa kerennya kan hijrah. Iya. Bahasa Ana mungkin kayak memperbaiki, mendekatkan diri sama ya Allah gitu. Itu kan baru 2020. Waktu itu kan Ana kena Covid hampir die itu waktu itu sebenarnya. Nah dulu sebelum berusaha mendekatkan diri memang banyak banget yang bikin stres, kekhawatiran. Ntar besok gimana, besok bakal apa segala macam. Kan yang bikin stres kan gara-gara kita mikirin itu sebenarnya. Mikirin hal yang belum pasti, padahal yang udah pasti Allah bakal ngejamin. Iya kan bener. Sebenarnya gitu kan. Masalahnya kita terlalu banyak mikir sih, terlalu banyak khawatir masalah gitu loh. Jadi itu intinya nggak usah panik, gerak terus. Nah. Nggak usah panik, jaga diri dari yang haram. Betul. Hindari judul, pay letter. Terus apa lagi? Pinjol, laknat. Nah hindarin tuh. Hati-hati. Jangan. Dan ikhtiar untuk mencerdaskan kecerdasan finansial kita. Nanti belajar di pondoksanat.com kelas kecerdasan finansial. Masuk itu tuh benar. Bakal ada event ya? Mau ngajar gak? Boleh insya Allah. Boleh insya event Allah. Kita bebas dari krisis. Masya Allah. Dengan cara Allah Subhanahu Wa Taala. Itu. Karena cara Allah tuh di luar nalar kita lah pokoknya. Bener. Gak terduga-duga. Bener. Orang ya kita kan kalau ngobrol ngomongin matematika manusia sama matematika Allah kan beda ya. Matematika manusia 10 kurang 1 9. Matematika Allah 10 kurang 1 19 gitu kan. Dia kan. Ya kan kita ibarat kita umroh. Ya gak tahu banyak lah cerita-cerita orang yang umroh malah jadi tambah gitu. Malah rezekinya malah tambah banyak. Ya bener kayak kemarin Ana juga baru pertama kali umroh. Dari mulai daftar Bib. Beda banget. Beda ya. Kalau logikanya kan duit lu keluar nih habis gitu kan. Padahal investasi tuh sama Allah. Kalau yang ada dalilnya, matematika Allah nih ya. Gimana tuh? 100 kurang 2,5 sama dengan 700 bahkan lebih. Nah itu kan lebih ajib lagi kan. Iya. Ya udah. Ya maksudnya 2,5 tuh zakat. Iya. Ya. Atau misalnya 100 kurang 10 kalau misalnya zakatnya zakat mal. Iya. Balasnya 700 bahkan lebih. Allah Akbar. Iya. Tapi balik lagi rezeki juga jangan dilihat dari materi doang. Betul. Kayak Ana kenal antum rezeki. Nah ini kayak Ana bisa podcast di hari ini rezeki. Rezeki ya Allah. Ana dapat sendal Sirata meskipun gak endorse rezeki. Kenal sama teman-teman di sini semua rezeki. Rezeki. Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. Makasih atas rezeki yang dikasih hari ini. Masya Allah. Rezeki ilmu. Sama lah. Rezeki ilmu. Makasih banyak. Enggak lah. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Mudah-mudahan Allah temani terus langkahnya Mas Angga. Mudah-mudahan usahanya lancar semua insya Allah. Dalam bimbingan Allah Subhanahu Wa Taala, dalam kehalalan bisa berdampak buat brand-brand lokal. Semangat terus ke depannya. Bismillah, doain istiqomah Bib. Makasih banyak Bu Mumtaz, Mas Yuli dan semua teman yang membantu. Makasih banyak yang sudah menonton. Mudah-mudahan jadi wasilah hidayah buat kita semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah.